Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sosok bad boy yang misterius seringkali berhasil menarik perhatian dan afeksi perempuan, sementara pria yang dikenal baik hati justru tertinggal, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya? Hari ini, kita akan membahas fenomena menarik ini melalui perspektif stoicisme, dan melihat bagaimana sikap yang lebih stoik bisa selaras dengan daya tarik dari persona bad boy. Bukan mobil mewah atau pakaian desainer yang membuat bad boy begitu memikat, tetapi daya tarik yang misterius dan pesona halus yang mereka pancarkan tanpa harus berusaha keras. Dalam video ini, kita akan mengupas karakteristik yang sering disalahpahami namun menjadi kekuatan utama dari sosok bad boy. Stoicisme mengajarkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan kekuatan merespons tanpa bereaksi, sifat yang seolah sudah menjadi bagian alami dari para bad boy. Sosok ini tidak mencari persetujuan, tetapi tetap tenang dan percaya diri, sebuah kualitas yang seringkali menarik orang lain. Kita akan membahas bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip stoik ini untuk membangkitkan bad boy dalam diri Anda, menciptakan sosok pria berkelas tinggi yang dihormati dan menarik tanpa harus berusaha keras. Anda akan menemukan bahwa dengan mewujudkan beberapa sifat dari bad boy, Anda bisa menjadi pria berkelas tinggi yang Anda impikan. Bukan hanya tentang mengubah cara pandang, tetapi juga menulis ulang aturan yang ada. Kami akan menyelami 9 aturan yang biasanya diabaikan oleh bad boy, dan bagaimana dari perspektif stoicisme, melampaui harapan sosial dapat membawa kebebasan pribadi yang lebih besar dan daya tarik yang kuat. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, Anda tidak hanya menghindari zona pertemanan yang tak diinginkan, tetapi juga menjalani hidup yang lebih autentik dan memuaskan. Jadi, jika Anda siap untuk menantang norma dan merangkul pendekatan yang lebih berani dan stoik dalam kehidupan dan hubungan, tetap ikuti video ini. Pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana stoicisme bisa mengubah pendekatan Anda terhadap pengembangan diri dan hubungan. Mari kita mulai perjalanan transformasi ini bersama. Langkah Anda untuk menjadi pria berkelas tinggi dimulai sekarang. Nomor 1, mencari persetujuan. Di dunia modern, seringkali kita diajarkan untuk selalu meminta persetujuan seorang wanita sebelum mengambil langkah apapun, entah itu saat ingin menciumnya, menyentuh tangannya, atau membuat pernyataan berani. Nasihat ini diberikan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan saling menghormati. Meskipun terlihat seperti saran yang baik, terutama bagi mereka yang pemalu atau mudah cemas, ini tidak selalu sejalan dengan pola pikir yang dimiliki oleh sosok bad boy. Dari sudut pandang stoicisme, terlalu bergantung pada validasi eksternal bisa mengakibatkan keraguan dan kebingungan. Stoicisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan tujuan, kejelasan, dan integritas, lebih fokus pada niat kita sendiri daripada pada pendapat orang lain yang tak bisa kita kendalikan. Para bad boy sering digambarkan sebagai orang yang mengabaikan ekspektasi sosial dan lebih mendengarkan keinginan mereka sendiri, tanpa terlalu memikirkan persetujuan orang lain. Mereka bukan sembrono, tetapi lebih selaras dengan diri sendiri. Mari kita lihat bagaimana hal ini terkait dengan prinsip stoik. Stoicisme mendorong kita untuk menjadi mandiri dan bertindak sesuai dengan kompas moral internal kita, bukan terus-menerus mencari persetujuan dari orang lain. Ini bukan berarti bahwa seorang stoik mengabaikan perasaan orang lain atau aturan sosial, sebaliknya, ini berarti bahwa mereka tidak membiarkan ketakutan akan penilaian mengontrol tindakan mereka. Bayangkan, seorang pria yang tertarik pada wanita yang ia temui di sebuah acara. Seorang pria yang terlalu khawatir dengan persetujuan mungkin akan ragu, menunggu sinyal yang jelas sebelum bergerak. Namun, seseorang yang memiliki pola pikir bad boy, dan dalam beberapa hal mengadopsi sifat stoik, akan membaca situasi, percaya pada instingnya, dan melangkah dengan percaya diri. Dia tidak butuh izin eksplisit untuk setiap gerakan kecil karena dia memahami dan menghargai isyarat sosial. Kemampuan untuk bertindak tanpa terus-menerus meragukan setiap tindakan ini sejalan dengan prinsip stoik, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan dan keputusan kita, dan lepaskan yang di luar kendali kita, reaksi dan pendapat orang lain. Namun, penting untuk membedakan kepercayaan diri ini dari perilaku yang tidak pantas. Seorang stoik sejati, sama seperti pria yang benar-benar percaya diri, memahami pentingnya menghormati batasan dan etika. Stoicisme mengajarkan bahwa meskipun kita harus berani dalam mengejar keinginan kita, kita juga harus bersikap bijak dan etis. Artinya, seorang stoic bad boy
tidak melampaui batas atau bertindak tanpa persetujuan. Sebaliknya, dia peka terhadap respons wanita, tahu kapan harus melanjutkan, dan kapan harus mundur dengan elegan. Sikap seperti ini bukan tentang agresi atau paksaan, melainkan pendekatan yang seimbang antara percaya diri dan hormat. Dia bersedia memimpin dan membuat keputusan tetapi tetap menghormati otonomi dan kenyamanan wanita yang ia dekati. Wanita seringkali tertarik pada sikap percaya diri ini karena menunjukkan pria yang mantap dengan dirinya sendiri dan keinginannya, tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Dia tidak terjebak dalam ketidakpastian atau menunggu validasi untuk bertindak, sebaliknya, ia mewujudkan ideal stoik yang bertanggung jawab atas tindakannya dan hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Untuk mengadopsi pola pikir bad boy dengan cara yang stoik, fokuslah pada pengembangan kepercayaan diri dan ketegasan diri. Latih kemampuan membaca situasi secara intuitif dan bertindak dengan keberanian dan rasa hormat. Ingat, kekuatan dan daya tarik sejati tidak datang dari mencari persetujuan, tetapi dari rasa percaya diri akan diri sendiri dan prinsip yang kita pegang. Nomor 2, menyembunyikan keunikan diri. Banyak pria terjebak dalam kebiasaan menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya dari wanita, berpikir bahwa sifat unik atau kebiasaan mereka mungkin akan merusak kesan pertama yang baik. Mereka sering merasa perlu memakai topeng, menunjukkan versi diri yang mereka anggap lebih dapat diterima. Ketakutan akan penolakan ini bisa dimaklumi, tetapi pada akhirnya justru membuat mereka kehilangan keaslian dan kepribadian sejati. Sebenarnya, pola pikir stoik dapat membantu Anda mengadopsi persona bad boy dengan cara yang lebih tulus dan membumi. Stoicisme mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan penerimaan diri apa adanya. Ini berarti menghargai nilai diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi orang lain hanya demi mendapatkan persetujuan atau menghindari penolakan. Bad boy bukanlah sekadar seseorang yang melawan aturan masyarakat tanpa alasan, melainkan seseorang yang hidup dengan percaya diri, dipandu oleh prinsipnya sendiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau harapan orang lain. Kemandirian seperti ini sangat sesuai dengan ajaran stoik, yang mendorong seseorang untuk fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons mereka, dan bukan pada apa yang mungkin dipikirkan atau dikatakan orang lain. Sebagai contoh, jika Anda memiliki minat pada menggambar, akting, atau membaca manga, jangan ragu untuk sepenuhnya menikmati dan menunjukkan ketertarikan tersebut. Jangan menyembunyikan hobi Anda hanya karena khawatir terlihat berbeda atau tidak dianggap keren oleh standar umum. Yang paling penting adalah bahwa kegiatan tersebut memberikan kebahagiaan dan kepuasan untuk diri Anda sendiri. Ambil inspirasi dari Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, yang berkata, "Terimalah dirimu apa adanya, tanpa keinginan untuk berubah atau takut pada hari terakhirmu." Pernyataan ini mengajak kita untuk menerima diri tanpa rasa malu atau takut terhadap penilaian orang lain. Ini adalah pengingat untuk merayakan kualitas unik kita, alih-alih berusaha memenuhi standar buatan yang ditetapkan oleh masyarakat. Wanita, dan orang-orang pada umumnya, lebih cenderung menghargai dan mengagumi Anda ketika Anda autentik, percaya diri, dan nyaman dengan siapa Anda sebenarnya. Berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang menurut Anda diinginkan orang lain hanya akan membuat Anda terlihat tidak asli dan mudah dilupakan. Keaslian itu menarik karena langka dan nyata di dunia yang penuh kepura-puraan. Namun, menerima diri bukan berarti menggunakan keaslian sebagai alasan untuk malas atau mempertahankan kebiasaan yang tidak produktif. Menjadi bad boy dalam konteks stoik adalah tentang disiplin dan kejujuran pada diri sendiri, sambil terus berusaha tumbuh dan berkembang. Ini adalah tentang menemukan keseimbangan antara merasa nyaman dengan diri sendiri dan menantang diri untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jadi, banggalah dengan keunikan Anda, jalani passion Anda dengan semangat, dan jangan takut untuk tampil beda. Dengan hidup secara tulus, Anda tidak hanya menarik rasa hormat dan kekaguman yang nyata tetapi juga menjadi contoh bagi orang lain. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang tahu siapa dirinya dan tidak takut menunjukkannya. Nomor 3, tidak ada toleransi. Pria baik seringkali mendapati diri mereka mengabaikan red flags atau tanda-tanda perilaku buruk dari seorang wanita, didorong oleh keinginan untuk menyenangkan atau bahkan karena takut kehilangan seseorang. Pola pikir ini muncul dari rasa takut merasa sendirian atau takut merasa tidak cukup. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang stoicisme. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik ternama,
mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak pernah mengorbankan nilai-nilai kita demi kesenangan sesaat atau keuntungan yang dangkal. Dalam bukunya Meditations, ia mengingatkan kita bahwa integritas dan rasa hormat terhadap diri sendiri seharusnya tidak dikorbankan demi persetujuan atau perhatian orang lain. Sosok bad boy dalam konteks stoik bukan tentang menjadi kasar atau acuh tak acuh, tetapi tentang memiliki batas yang tegas terhadap sikap tidak hormat dan ketidakkonsistenan. Ini berarti menghargai diri sendiri dan menetapkan standar tinggi dalam cara orang lain memperlakukan kita, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau ekspektasi dari luar. Misalnya, Anda sedang berkencan dengan seseorang yang sering membatalkan rencana di menit terakhir atau memberi komentar pasif-agresif. Meskipun perilaku ini terlihat sepele, lambat laun hal tersebut menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap batasan dan waktu Anda. Seorang stoik akan mengatakan bahwa setiap orang, tak peduli seberapa menariknya, harus diperlakukan sebagai setara, dengan saling menghormati dan memahami. Menoleransi perilaku yang melanggar prinsip Anda tidak hanya merugikan Anda, tetapi juga merusak rasa hormat dan harga diri Anda sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa dengan terlalu mengakomodasi, Anda memenangkan hatinya atau menjadi pria baik yang dia inginkan. Namun, kenyataannya, Anda malah kehilangan pandangan tentang nilai diri Anda sendiri dan berpotensi menciptakan rasa sakit emosional yang lebih dalam. Dalam stoicisme, pengendalian diri dan kebijaksanaan membimbing kita untuk mengenali kapan suatu hubungan hanya memberikan keuntungan pada satu pihak, tanpa adanya afeksi dan penghargaan yang tulus. Mengadopsi pola pikir bad boy di sini berarti menegaskan batasan Anda dengan tegas dan tanpa rasa malu. Ini tentang mengatakan, saya menghargai diri saya cukup untuk tidak menerima perlakuan yang kurang dari yang saya pantas. Ini bukan berarti Anda keras atau pendendam, melainkan, ini tentang melindungi ketenangan batin dan memastikan bahwa Anda dikelilingi oleh orang-orang yang menghormati dan mendukung Anda. Pendekatan ini membantu Anda tetap setia pada prinsip Anda, tidak melanggarnya demi seseorang yang tidak melihat nilai Anda. Dengan demikian, Anda menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan memuaskan, berdasarkan saling menghormati, bukan pada pengorbanan sepihak. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, tindakan, respons, dan harga diri kita. Jika perilaku seseorang menantang prinsip-prinsip ini, bukan hanya diperbolehkan untuk pergi, tetapi perlu dilakukan. Dalam stoicisme, pendekatan ini sejalan dengan gagasan untuk bersikap tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berkontribusi pada kebajikan atau ketenangan batin. Epictetus, filsuf stoik lainnya, akan menyarankan kita untuk menjaga niat kita tetap murni dan tidak membiarkan keadaan eksternal menentukan keadaan batin kita. Jika perilaku seorang wanita bertentangan dengan prinsip Anda dan membawa kekacauan atau stres dalam hidup Anda, lebih baik mengenalinya sejak awal daripada membiarkannya tumbuh menjadi kebencian dan frustrasi. Sebuah hubungan seharusnya tidak menjadi sumber konflik batin, melainkan kemitraan yang memperkaya hidup dan selaras dengan nilai-nilai Anda. Ingatlah, dalam jangka panjang, ini bukan tentang memenangkan seseorang sementara, tetapi membangun fondasi saling menghormati dan hubungan yang tulus. Jika dia tidak memenuhi standar tersebut, beranilah untuk melepaskannya dan terus melangkah. Ketenangan batin dan harga diri Anda terlalu berharga untuk dikompromikan, dan dengan mempertahankan sikap ini, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar menghargai siapa diri Anda. Nomor 4, jangan menempatkannya di atas dirimu. Di dunia saat ini, banyak pria yang dipengaruhi oleh budaya populer, baik itu dari dongeng, film, atau media sosial, untuk percaya bahwa mereka harus menempatkan wanita di atas panggung tinggi, dan memperlakukan mereka seperti ratu. Sementara menghormati orang lain itu penting, ingatlah bahwa wanita, seperti halnya pria, adalah manusia dengan kekurangan dan kelebihan mereka sendiri. Dengan berlebihan memujanya, Anda mungkin berpikir bahwa Anda melakukan sesuatu yang istimewa. Namun, sebenarnya Anda hanya terlihat sama dengan semua pria lain yang terus-menerus memberikan perhatian berlebihan. Wanita sering menerima banyak pujian dan kekaguman dari orang lain, jadi yang benar-benar membuat Anda berbeda adalah dengan memperlakukannya sebagai seseorang yang setara. Dari sudut pandang stoicisme, penting untuk fokus pada nilai diri Anda sendiri dan tidak membiarkan validasi eksternal menentukan siapa Anda. Kaum stoik mengajarkan bahwa kita harus tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain dan, sebaliknya, mengembangkan kebajikan dari dalam diri kita sendiri. Ini berarti menyadari nilai diri Anda tanpa merasa perlu menempatkan siapapun di atas Anda agar merasa utuh.
Ketika harga diri Anda berdiri kokoh di atas prinsip dan nilai Anda sendiri, Anda akan terlihat lebih menarik di mata orang lain. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah pesta dan melihat seorang wanita yang biasa dikelilingi oleh pria-pria yang berusaha mendapat perhatiannya. Alih-alih menjadi salah satu dari pria-pria itu yang tak henti-hentinya memujinya, Anda mendekatinya dengan percaya diri dan tenang. Anda berbicara dengannya dengan tulus, menunjukkan minat nyata pada pikirannya tanpa menyanjung secara berlebihan. Anda menunjukkan melalui sikap dan kata-kata bahwa Anda menghormatinya, tetapi juga menghormati diri Anda sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan persona bad boy yang sering dikagumi oleh banyak orang. Ini bukan tentang bersikap kasar atau acuh, tetapi tentang memiliki rasa percaya diri yang kuat yang tidak mudah goyah. Bad boy, dalam konteks ini adalah seseorang yang tahu nilai dirinya, tidak mencari persetujuan, dan teguh dalam keyakinannya. Ia memperlakukan wanita sebagai setara, bukan sebagai sesuatu yang harus diidolakan atau dikejar. Dengan merangkul pola pikir ini, Anda tidak hanya membedakan diri Anda dari orang lain, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan kekuatan batin yang tulus, yang sangat menarik bagi wanita. Ingat, kuncinya adalah untuk tidak menempatkannya di atas Anda, sebaliknya, lihatlah dia sebagai setara, hargai nilai diri Anda, dan biarkan tindakan Anda mencerminkan pendekatan stoik yang seimbang dalam hubungan. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang menjaga rasa harga diri yang sehat, yang pada gilirannya membuat Anda lebih menarik dan berkesan di mata orang lain. Jika Anda telah mengikuti pesan ini dengan penuh perhatian dan merasa terinspirasi, saya mengundang Anda untuk menuliskan komentar tegas dalam keyakinanku di bawah ini. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami pesan yang telah kita bahas. Partisipasi Anda sangat berarti dan menjadi bukti komitmen Anda untuk berkembang secara pribadi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Nomor 5, jangan main aman terus. Sebagian besar pria cenderung main aman, berpegang pada apa yang mereka ketahui dan menghindari risiko sebisa mungkin. Kebiasaan ini biasanya tertanam sejak kecil, diajarkan untuk selalu berhati-hati dan tidak melangkah ke hal-hal yang belum pasti. Sayangnya, pendekatan ini bisa membuat banyak orang akhirnya terjebak dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai selama bertahun-tahun atau berada dalam situasi yang tidak memuaskan, hanya karena mereka takut mengambil langkah berani. Ketakutan akan risiko ini tidak hanya menghambat potensi mereka tetapi juga mengurangi daya tarik diri mereka. Coba kita lihat dari sudut pandang stoik. Kaum stoik percaya pada menghadapi tantangan hidup secara langsung, dengan memahami bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol semua hal, kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Persona bad boy selaras dengan pandangan stoik ini. Bad boy seringkali terlihat sebagai sosok yang berani mengambil risiko, bukan karena ceroboh, tetapi karena mereka memiliki keberanian untuk bertindak meski dalam ketidakpastian. Mereka bermain dadu dengan percaya diri, meyakini bahwa apapun hasilnya, mereka bisa menghadapinya. Prinsip stoik ini kuat, mereka tidak takut gagal karena tahu bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk tumbuh. Pikirkan Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik yang sering mengingatkan dirinya untuk bertindak dengan keberanian dan tidak takut akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Bad boy modern juga akan berbuat demikian, mengambil peluang, membuat keputusan berani, dan melangkah keluar dari zona nyamannya tanpa banyak berpikir. Bagi mereka, ini bukan tentang ceroboh, tetapi tentang berani menghadapi kemungkinan kegagalan. Mereka bersedia mempertaruhkan segalanya karena tahu bahwa pertumbuhan sejati terjadi di luar batasan kenyamanan. Sebagai contoh, bayangkan seorang pria yang selalu bermimpi memiliki bisnis sendiri, tetapi tetap berada di pekerjaan 9/5 karena itu aman dan sudah dikenal. Pria ini main aman, membiarkan rasa takut mendikte tindakannya. Seorang bad boy stoik, di sisi lain, akan menyadari pentingnya mengambil lompatan iman tersebut. Dia memahami bahwa kenyamanan dan rasa aman bisa menjadi musuh kemajuan. Dia akan meninggalkan pekerjaan yang tidak memuaskan itu dengan keyakinan bahwa dia mampu beradaptasi dan berkembang terlepas dari tantangan yang ada di depannya. Jadi, jika Anda ingin mengadopsi persona bad boy ini, jangan takut mengambil risiko. Salurkan semangat stoik Anda dengan merangkul ketidakpastian dan melihat setiap risiko sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ingat,
Ini bukan tentang ceroboh, ini tentang memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda dan hidup dengan berani. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki energi penuh keberanian ini, yang bertindak dengan tujuan dan keyakinan. Jadi, berhentilah bermain aman, ambil lompatan itu, dan tunjukkan pada dunia dan diri Anda sendiri apa yang sebenarnya Anda mampu lakukan. Nomor 6, lepaskan diri dari kehidupan biasa. Melepaskan diri dari kehidupan yang monoton bukan hanya tentang hidup di batas ekstrim, tetapi tentang merangkul ketidakpastian hidup dengan percaya diri seperti bad boy dan kebijaksanaan seorang stoik. Dalam stoikisme, kita belajar pentingnya menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dengan keberanian dan ketenangan, mirip dengan bad boy yang tidak takut untuk menantang status quo. Semangat petualangan ini lebih dari sekadar pemberontakan, ini tentang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia, serta mendorong batasan, bukan sekadar untuk sensasi, tetapi demi pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentang makna mereka. Dalam hal ini, seorang bad boy memilih untuk melihat ketidakpastian hidup sebagai peluang, bukan hambatan, menghidupkan semangat yang berani namun penuh perenungan. Bayangkan ini, seorang bad boy tidak hanya menawarkan pelarian dari kehidupan yang monoton, tetapi juga mewakili kehidupan yang penuh warna dan tujuan, layaknya seorang stoik yang menghadapi tantangan hidup dengan ketangguhan dan tekad. Ketika kita memandang persona bad boy melalui sudut pandang stoik, ini tentang mengambil risiko yang diperhitungkan, menjelajahi wilayah baru, dan hidup dengan tujuan yang melampaui rutinitas sehari-hari. Ini bukan tentang bertindak ceroboh atau mencari bahaya semata, melainkan tentang memahami bahwa zona nyaman adalah penjara bagi jiwa. Seorang bad boy stoik tahu bahwa pertumbuhan sejati datang dari melangkah ke hal-hal yang tidak diketahui, merangkul ketidaknyamanan sebagai guru, dan membiarkan ketidakpastian hidup membentuk diri yang lebih kuat dan bijaksana. Misalnya, dalam situasi di mana semua orang mengikuti jalur yang sama setiap hari, seorang bad boy yang dipandu oleh prinsip stoik memilih untuk membuat jalannya sendiri, bukan karena pembangkangan, tetapi dari keinginan untuk sepenuhnya merasakan kehidupan. Dia memahami bahwa hidup terlalu singkat untuk dibatasi oleh norma atau harapan masyarakat. Alih-alih hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui, dia menerimanya dengan mengetahui bahwa setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan melakukan ini, dia mengubah apa yang mungkin dianggap orang lain sebagai risiko menjadi petualangan terencana yang memperkaya hidupnya dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan makna yang lebih dalam. Pendekatan ini tidak hanya membuat hidup lebih seru tetapi juga lebih bermakna, karena setiap langkah di luar jalur yang umum menjadi langkah menuju pencerahan pribadi. Dengan cara ini, mengikuti persona bad boy dengan kebijaksanaan stoik berarti merangkul petualangan hidup dengan ketenangan dan kejelasan. Ini tentang menemukan kegembiraan bukan dalam tindakan sembrono, tetapi dalam keputusan sadar untuk menjalani hidup secara otentik, mendorong batasan yang mungkin, dan menemukan aspek-aspek baru dari diri sendiri. Dengan mengadopsi mindset ini, seseorang tidak hanya memberontak terhadap kehidupan biasa, tetapi dengan sengaja merancang hidup yang kaya akan pengalaman, berlandaskan kebijaksanaan, dan digerakkan oleh pencarian tanpa henti akan pertumbuhan pribadi dan filosofis. Nomor 7, bermain sulit didapat. Dalam dunia kencan dan ketertarikan, tidaklah rahasia bahwa perempuan sering kali berada di pusat perhatian, dengan banyak pria yang ingin memenangkan hati mereka. Situasi ini membuat beberapa pria berpikir bahwa dengan memberikan perhatian penuh pada seorang wanita, mereka akan terlihat istimewa. Namun, ada daya tarik tersendiri ketika seseorang memilih untuk sebaliknya, menjadi pria yang tidak mengejar, yang tidak mudah memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Seorang bad boy tidak mengikuti kerumunan. Dia tidak berusaha keras untuk mengesankan atau mencari pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, dia memiliki aura misteri dan percaya diri yang secara alami menarik orang di sekitarnya. Dengan bersikap sulit didapat, dia menciptakan daya tarik tersendiri. Ini bukan berarti bersikap dingin atau kasar, melainkan menjaga jarak secara tenang dan tidak terburu-buru menunjukkan perasaan atau niatnya. Dari sudut pandang stoik, pendekatan ini mencerminkan gagasan untuk mengendalikan emosi dan tindakan sendiri, tanpa membiarkan situasi eksternal mengatur perilakunya. Bayangkan situasi ini, Anda bertemu seorang wanita di acara sosial,
dan alih-alih langsung berusaha memenangkan hatinya dengan pujian dan perhatian seperti orang lain, Anda memilih pendekatan yang berbeda. Anda berbincang dengannya, tetapi tidak berlebihan. Anda menunjukkan ketertarikan, tetapi tanpa terkesan putus asa. Ini membuatnya penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Para Stoik mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan mengetahui kapan harus terlibat dan kapan harus menahan diri. Inilah esensi dari bersikap, sulit didapat, tidak bersikap terlalu antusias atau menjadikan seseorang sebagai pusat dunia Anda sebelum mereka layak untuk itu. Ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi orang lain, tetapi menjaga rasa hormat pada diri sendiri dan kemandirian. Seorang bad boy sering kali terlihat sulit didapat karena ia menghargai waktu dan perhatiannya sendiri. Dia tidak memberikannya dengan cuma-cuma karena tahu betapa berharganya hal tersebut. Dengan tidak selalu tersedia, Anda mengkomunikasikan bahwa Anda memiliki hidup sendiri, prioritas sendiri, dan Anda tidak sekadar menunggu seseorang untuk memberi validasi. Misalnya, dalam skenario mengirim pesan, jika dia mengirim pesan, Anda tidak perlu merasa harus segera membalasnya. Lanjutkan aktivitas Anda dan balas ketika Anda memiliki waktu. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan sendiri dan tidak hanya terfokus padanya. Pendekatan ini bisa membuat wanita lebih penasaran, karena Anda berbeda dari pria lain yang cenderung siap sedia setiap saat untuknya. Anda menjaga ruang Anda sendiri dan menunjukkan pengendalian diri, suatu kebajikan utama dalam stoikisme. Ini bukan berarti Anda harus bersikap jauh atau tidak peduli hingga terlihat tidak tertarik, melainkan menemukan keseimbangan yang tepat antara menunjukkan ketertarikan dan tetap menjaga kemandirian Anda. Intinya, bersikap sulit didapat adalah tentang kesadaran dalam bertindak dan tidak membiarkan diri terbawa oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau kasih sayang secara instan. Ini adalah tentang mewujudkan ketenangan dan kestabilan yang sangat dihargai dalam stoikisme, menunjukkan bahwa Anda mengendalikan diri sendiri dan emosi Anda. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda tidak hanya akan tampil berbeda dan menarik, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda menghargai nilai diri dan memiliki kendali diri yang lebih dalam. Nomor 8, intensitas. Bad boy dikenal karena cara hidupnya yang penuh gairah dan intensitas yang bisa sangat menarik dan memesona. Mereka tidak hanya menjalani hidup dengan sekadar mengikuti rutinitas, melainkan benar-benar terjun ke dalamnya, terdorong oleh motivasi mendalam dan tekad yang kuat untuk meraih apa yang mereka inginkan. Intensitas ini bukan hanya soal agresif atau pemberontakan, tetapi tentang hadir sepenuhnya dan berkomitmen pada jalur yang dipilih. Dalam filosofi Stoik, hal ini sangat sejalan dengan gagasan menjalani hidup dengan tujuan dan keyakinan. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan niat, memahami apa yang benar-benar penting, dan memfokuskan energi kita pada hal itu tanpa terpengaruh oleh pendapat eksternal atau gangguan sesaat. Bayangkan seorang bad boy yang menetapkan tujuan, baik itu menguasai keterampilan baru, naik jabatan, atau membangun hubungan yang bermakna. Dia mengejarnya dengan antusiasme dan fokus yang tak meninggalkan ruang untuk keraguan atau ragu-ragu. Ini bukan tentang sembrono atau mengabaikan konsekuensi, tetapi lebih pada menyalurkan gairahnya dan mengarahkan energi tersebut secara tepat. Dia mendedikasikan dirinya pada apa yang menurutnya layak, menunjukkan komitmen sepenuh hati yang sangat menginspirasi. Intensitas ini, seperti komitmen Stoik terhadap kebajikan, menunjukkan kemauan untuk hidup dengan autentik dan sepenuh hati, terlepas dari tantangan atau hambatan yang mungkin muncul. Contoh nyata adalah Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik terbesar. Meski menjadi seorang kaisar dengan kekuasaan dan tanggung jawab besar, dia tidak lari dari tantangan hidup. Sebaliknya, dia menghadapi semuanya dengan ketenangan namun penuh tekad. Dia menulis banyak tentang pentingnya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak terganggu oleh peristiwa eksternal atau pendapat orang lain. Demikian pula, bad boy hidup dengan intensitas yang berani, bukan berarti ceroboh, tetapi menerima kehidupan sepenuhnya, siap menghadapi risiko, dan mengejar apa yang benar-benar penting baginya dengan fokus yang jelas dan teguh. Misalkan, seorang bad boy memutuskan untuk mengejar proyek pribadi, seperti belajar alat musik baru atau memulai bisnis sampingan. Dia tidak hanya coba-coba atau menyerah saat sulit, melainkan benar-benar mencurahkan diri ke dalam prosesnya, berlatih setiap hari, dan melewati rintangan dengan ketekunan. Intensitas semacam ini menular, menginspirasi orang lain untuk lebih serius terhadap tujuan mereka sendiri dan mendekati hidup dengan komitmen yang sama. Jadi,
Jika Anda ingin menyalurkan intensitas bad boy dalam hidup Anda, mulailah dengan menemukan apa yang benar-benar menggelorakan semangat Anda. Renungkan nilai-nilai Anda dan apa yang benar-benar Anda pedulikan. Setelah Anda punya kejelasan tentang apa yang penting, terjunlah dalam setiap pencapaian Anda bukan dengan sembrono, tetapi dengan fokus ala stoik pada apa yang bisa Anda kendalikan dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap tujuan Anda. Jangan biarkan ketakutan terhadap penilaian atau kegagalan menahan Anda. Sebaliknya, hiduplah dengan intensitas yang datang dari pemahaman akan tujuan Anda. Seperti yang diajarkan oleh para filsuf stoik, bertindaklah dengan akal sehat, hiduplah dengan kebajikan, dan kejar apa yang Anda yakini dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Inilah inti dari menggabungkan kebijaksanaan stoik dengan intensitas memikat dari bad boy, hidup dengan autentik, penuh semangat, dan fokus yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nomor 9. Mandiri. Dalam stoikisme, kemandirian lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan sendiri. Ini tentang membangun ketahanan dalam diri yang berasal dari pemahaman dan penerimaan bahwa kita adalah penguasa nasib kita sendiri. Sosok bad boy seringkali mencerminkan sifat ini, menunjukkan jenis kemandirian yang tidak bergantung pada orang lain untuk validasi atau dukungan. Mereka tidak menunggu seseorang untuk menyelesaikan masalah mereka atau mengatur hidup mereka. Sebaliknya, mereka mengambil inisiatif, menangani tanggung jawab, dan membuat keputusan dengan percaya diri. Semua ini mencerminkan ideal stoik tentang kemandirian. Bayangkan seorang pria yang ketika menghadapi situasi sulit tidak langsung mencari pasangan untuk solusi atau penghiburan. Dia dengan tenang mengevaluasi situasi, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil tindakan berdasarkan penilaian dan prinsipnya sendiri. Dia tahu bahwa kebahagiaan dan kesuksesannya berada dalam kendalinya, bukan tergantung pada orang lain. Perilaku semacam ini bukan berarti menutup diri dari orang lain atau bersikap emosional dingin, tetapi lebih tentang tidak membebani orang lain dengan masalah yang bisa dia tangani sendiri. Bagi wanita yang sering terbiasa dengan peran pengasuh atau pengatur dalam hubungan, kemandirian semacam ini bisa sangat menyegarkan. Rasanya lega berada dengan seseorang yang tidak perlu diawasi terus-menerus, yang tidak memerlukan panduan tanpa henti, dan yang tidak mencari orang lain untuk melengkapi hidupnya. Pria-pria ini menunjukkan bahwa mereka sudah utuh dengan sendirinya, dan kepenuhan ini adalah komponen kunci yang membuat mereka menarik. Dari perspektif stoik, ini sangat sejalan dengan penekanan filosofi ini pada fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Para stoik percaya pada pengambilan tanggung jawab atas tindakan, emosi, dan keputusan mereka. Ketika Anda menghayati pola pikir mandiri ini, Anda tidak mudah tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan atau pendapat orang lain. Anda tetap teguh, mengetahui bahwa nilai Anda berasal dari dalam diri, bukan dari validasi eksternal. Mengadopsi pendekatan ini bukan berarti Anda tidak pernah meminta bantuan atau bekerja sama dengan orang lain. Ini tentang memiliki fondasi yang kuat sehingga ketika Anda terlibat dengan orang lain, itu datang dari tempat yang kuat, bukan dari kebutuhan. Kemandirian semacam ini juga berarti Anda kurang mungkin merasa terbebani oleh tantangan hidup karena Anda telah mengembangkan kemampuan untuk menghadapi mereka tanpa ketergantungan berlebihan pada orang lain. Wanita menemukan sifat ini menarik karena menunjukkan bahwa Anda merasa aman dalam diri sendiri dan tidak akan menjadi terlalu bergantung atau melekat dalam hubungan. Ini menunjukkan bahwa Anda menghormati ruang Anda sendiri dan ruang mereka, memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas dukungan dan kebebasan bersama, bukan di mana satu pasangan selalu memikul beban pasangan lainnya. Dengan mempraktikkan kemandirian melalui lensa stoikisme, Anda tidak hanya mengadopsi sosok bad boy dalam arti superficial, tetapi menghayati filosofi yang lebih dalam dan bermakna yang mengutamakan kemandirian, tanggung jawab pribadi, dan kekuatan batin. Pendekatan ini membuat Anda tidak hanya lebih menarik sebagai pasangan tetapi juga lebih terpenuhi sebagai individu. Anda menjadi seseorang yang tidak hanya mandiri, tetapi juga memahami nilai dari bersikap berpijak pada kenyataan, berpikir, dan tangguh dalam semua aspek kehidupan. Dalam eksplorasi hari ini, kita menyelami daya tarik-menarik dari sosok bad boy, mengungkap bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat mengangkat arketipe ini melampaui sekadar pemberontakan menjadi perwujudan yang lebih dalam dari kepercayaan diri dan keyakinan diri. Kita belajar bahwa bukanlah hiasan superficial yang membuat seseorang diinginkan, tetapi sikap yang tenang dan penuh tujuan, ditandai oleh pengendalian diri dan eksistensi yang autentik yang sangat sejalan dengan stoikisme. Ketika kita mengakhiri perjalanan transformasi ini,
jelas bahwa inti daya tarik dalam sosok bad boy tidaklah tentang pemberontakan demi pemberontakan, tetapi tentang hidup dengan niat, merangkul kebebasan pribadi, dan menjalani kehidupan dengan kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan. Dengan mengadopsi strategi stoik ini, Anda tidak hanya memainkan peran, Anda berevolusi menjadi individu yang lebih berpijak, dihormati, dan magnetis. Ini bukan tentang mengubah siapa Anda, tetapi menyempurnakan diri Anda untuk mewujudkan kualitas terbaik dari seorang stoik dan sosok bad boy yang penuh misteri. Terima kasih telah bergabung dalam penyelaman filosofis ini ke dunia daya tarik dan pengembangan diri. Jika Anda menemukan video ini mencerahkan dan menginspirasi, silakan beri like dan bagikan kepada seseorang yang mungkin mendapatkan manfaat dari wawasan ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah tentang pemikiran atau pengalaman Anda terkait topik hari ini. Jika Anda ingin melanjutkan perjalanan pertumbuhan pribadi dan eksplorasi stoik ini, pastikan untuk menonton video-video yang direkomendasikan yang muncul di layar saat ini. Jalur Anda untuk menjadi pria bernilai tinggi terus berlanjut dengan setiap langkah yang Anda ambil, dipandu oleh kebijaksanaan dan keberanian. Berlangganan dan tekan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video informatif kami berikutnya. Mari kita mulai jalur transformasi ini bersama-sama dan membangun kehidupan yang penuh kebajikan dan daya tarik.